Halo para guru hebat di Indonesia. Selamat datang di Praktik Baik pada topik perencanaan pembelajaran. Di video ini akan diceritakan mengenai merencanakan kegiatan pengajaran dengan metode Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek atau biasa disingkat PBL yang terintegrasi dengan teknologi. Mari kita simak ceritanya. Sebagai guru, saya ingin memberikan pengalaman belajar secara real kepada siswa. Saya ingin siswa belajar dari permasalahan nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Saya menerapkan metode Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek atau PBL itu merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa dihadapkan pada masalah konkret, mencari solusi, dan mengerjakan proyek dalam tim untuk mengatasi masalah tersebut. Ada 6 langkah pelaksanaan PBL. Mulailah pembelajaran dengan sebuah pertanyaan yang dapat mengarahkan siswa untuk melakukan aktivitas. Saya memutar sebuah film pendek mengenai aritmetika sosial terkait penggunaan keuangan dalam kehidupan di hadapan siswa. Setelah video selesai ditayangkan, saya membiarkan siswa bertanya hingga mengerucut pada satu pertanyaan besar. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah aritmetika sosial tersebut? Setelah menemukan pertanyaan besar di awal, siswa mulai merencanakan sebuah proyek sebagai solusi terhadap masalah. Saya membagikan siswa ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok membuat proyek terkait kampanye ya. Alat dan bahan yang diperlukan ialah karton dan spidol untuk menulis kampanye, kamera smartphone atau ponsel pintar untuk memotret siswa dengan bahan kampanyenya, serta media sosial seperti Facebook, Instagram untuk mengunggah kampanye. Setelah itu, saya dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Saya menyusun jadwal pelaksanaan proyek siswa berdasarkan tugasnya. Biarkan siswa mencoba menggali sesuatu yang baru, akan tetapi saya juga harus tetap mengingatkan apabila aktivitas peserta melenceng dari tujuan proyek. Selanjutnya saya memonitor aktivitas siswa selama menyelesaikan proyek. Saya memonitor aktivitas siswa untuk mengumpulkan barang dagangan yang hendak dijadikan untuk proses penjualan di rumah masing-masing. Lalu setelah terkumpul, barulah siswa sama-sama merancang cara menjual barang dagangannya sehingga mengalami keuntungan atau kerugian. Siswa dapat melihat petunjuknya bisa melalui video YouTube. Setelah produk dibuat, dilakukan penilaian untuk mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa. Setelah proyek selesai dikerjakan oleh siswa, kedua kelompok mempresentasikan hasil proyek di depan kelas. Kelompok satu mempresentasikan kampanye aritmetika sosial yang telah diunggah di Facebook ataupun Instagram. Sedangkan kelompok 2 mempresentasikan hasil pemasaran barang dagangan.
Pada akhir proses pembelajaran, saya dan para siswa melakukan refleksi terhadap aktivitas. Proses refleksi dilakukan secara individu dan berkelompok. Saya meminta siswa untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya setelah menyelesaikan proyek. Ibu dan Bapak guru hebat, dari aksi yang dilakukan tadi, terdapat bahwa Project Based Learning atau PBL yang dijalankan itu ternyata sangat bagus untuk mengasah kemampuan siswa. Misalnya dalam kelas itu terlihat seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan juga kolaboratif. Lalu sebagai guru, saya perlu menggunakan kemampuan cyberpedagogi ya. Saya juga tidak lupa untuk menganalisis profil siswa. Saya mengamati perwujudan jenis-jenis intelijensi apa yang ada di kelas saya dan menemukan metode yang tepat untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Saya akan menjadi guru yang selalu adaptif, mau dan terus belajar, serta mampu memanfaatkan teknologi untuk mendesain pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Ibu dan Bapak guru hebat, demikianlah praktik baik yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di sesi praktik baik selanjutnya.